Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai nilai dan norma konstitusional UUD 1945. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu nilai dan norma konstitusional. Nilai konstitusional adalah prinsip-prinsip dasar, keyakinan, dan tujuan yang dijunjung tinggi dalam konstitusi sebagai landasan moral dan filosofis negara. Nilai ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Contohnya adalah kedaulatan rakyat, persatuan, keadilan, demokrasi, kemerdekaan, dan hak asasi manusia. Norma konstitusional adalah aturan hukum konkret yang diatur dalam UUD 1945 yang mengatur struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta tata cara penyelenggaraan negara. Contohnya adalah pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta ketentuan perlindungan hak warga negara. Nilai-nilai penting dalam UUD 1945. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menjadi dasar moral bangsa dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. 2. Kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Rakyat menjalankan kekuasaannya melalui sistem demokrasi, yaitu dengan memilih wakil-wakilnya dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan negara. 3. Keadilan sosial. Nilai ini menuntut agar seluruh warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan merata, serta kesejahteraan sosial. Tidak ada diskriminasi dan hak-hak negara dilindungi secara setara. 4. Persatuan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Persatuan ini menjadi kekuatan untuk membangun bangsa yang kokoh dan harmonis. 5. Demokrasi. Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan berpendapat dan partisipasi aktif rakyat dalam kehidupan politik. Sistem ini memastikan bahwa pemerintah bekerja sesuai dengan keinginan rakyat dan berdasarkan hukum. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai norma-norma konstitusional. Yang pertama ada pembagian kekuasaan negara. UUD 1945 mengatur pembagian kekuasaan negara ke dalam 3 lembaga utama, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Pemini bagian bertujuan mencegah kekuasaan absolut dan memastikan adanya mekanisme pengawasan antar lembaga. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia atau yang disingkat HAM. Bab 10A UUD 1945 pasal 28A sampai 28G menjamin hak-hak dasar warga negara seperti hak hidup, kebebasan beragama, perlindungan hukum, dan hak atas keadilan. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional untuk melindungi martabat dan kebebasan setiap individu. Yang ketiga ada prosedur perubahan UUD. Pasal 37 mengatur tata cara perubahan UUD secara ketat dengan persyaratan pengajuan dan persetujuan yang tinggi agar perubahan tidak dilakukan sembarangan. Selain itu, Pasal 37 ayat 5 melarang perubahan terhadap bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kestabilan dan keutuhan negara. Yang keempat, larangan perubahan aspek fundamental. Beberapa aspek mendasar UUD 1945 tidak dapat diubah, terutama yang berkaitan dengan bentuk negara dan prinsip-prinsip dasar. Larangan ini diatur secara tegas dalam pasal 37 ayat 5 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah dalam kondisi apapun. Norma ini menjaga keutuhan dan identitas negara. Lalu yang terakhir atau yang kelima
cita-cita dan asas ideologi negara. Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita dan nilai-nilai dasar negara seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Mengapa nilai dan norma konstitusional itu penting? Nilai dan norma konstitusional dalam Undang-Undang 1945 sangat penting karena menjadi dasar dalam mengatur kekuasaan negara, melindungi hak-hak warga, dan menjaga kehidupan masyarakat tetap tertib dan adil. Tanpa pedoman ini, kekuasaan bisa disalahgunakan dan keadilan sulit diwujudkan. Karena itu, memahami nilai dan norma konstitusional bukan hanya tentang tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Dengan menjadikan pedoman, kita bisa bersama-sama menjaga negara dan mewujudkan cita-cita para pendiri dan bangsa. Contoh nyata penerapan nilai dan norma konstitusional. Nilai dan norma dalam Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya jadi dasar hukum, tapi juga nyata diterapkan dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan pemilu yang rutin dilakukan setiap 5 tahun sekali. Ini mencerminkan prinsip demokrasi sesuai pasal 1 ayat 2, di mana rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Penerapan nilai keadilan sosial juga bisa dilihat dari berbagai program bantuan pemerintah seperti BLT, PKH, KIS, dan KIP. Program-program ini ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu dan sejalan dengan amanat pasal 74. Kebebasan berpendapat dan beragama juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar pasal 28E, memberikan hak kepada warga negara untuk menyuarakan pendapat dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, ini terlihat dari demonstrasi damai dan kebebasan beragama yang tetap dijaga. Undang-Undang Dasar juga menetapkan aturan agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Salah satunya adalah batas masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Seperti tertuang pada pasal 7, ini diterapkan secara tegas untuk menjaga kestabilan sistem demokrasi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi punya peran penting menjaga agar undang-undang tetap sesuai Undang-Undang Dasar. Contoh nyatanya, Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja sementara karena proses penyusunannya dinilai tidak sesuai aturan yang berlaku. Nilai dan norma konstitusional dalam Undang-Undang 1945 merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini mengatur arah kekuasaan, melindungi hak-hak negara, dan menjaga agar kehidupan masyarakat berjalan dengan adil dan tertib. Dengan memahami dan menerapkannya, kita tidak hanya memperkuat sistem hukum, tapi juga berkontribusi menciptakan bangsa bersatu, keadilan, dan sesuai dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Sekian yang dapat kelompok 3 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.